Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, namun Muhammad Jisul Usra tidak hadir. Sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Ahriani Zainuddin. Saya Waksir Fatidin Faisal. Saya Eka Andin Salsabila. Kami telah melakukan praktikum yaitu mengenai sifat-sifat gelombang mekanik, di mana tujuan dari praktikum ini adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi gelombang mekanik dengan tepat berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan sifat-sifat gelombang air dengan tepat berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahannya sesuai dengan praktikum, yaitu wadah persegi panjang 1 buah, air secukupnya, pewarna makanan, pipet tetes 2 buah, dinding penghalang yang dapat digunakan yaitu kardus, selebar wadah, celah 1 cm dan celah 3 cm dengan menggunakan kardus. Di sini kami telah melakukan 4 percobaan dan silakan menyimak penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan 1 dan 2. Di mana percobaan 1 kita telah memasukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi panjang. Yang kedua, memasukkan pewarna makanan agar gelombang tersebut dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, meneteskan air dengan sebuah pipet pada wadah yang berisi air berwarna. Dapat diketahui, pada percobaan 1 terbentuk sebuah gelombang yang dimana gelombang tersebut merupakan gelombang mekanik. Di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau media sebagai tempat merambatnya. Pada percobaan kali ini dapat diketahui jika medianya adalah air. Lalu selanjutnya pada percobaan kedua yaitu kita memasukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi panjang, lalu memasukkan pewarna makanan serta memasang celah 1 cm di tengah wadah yang berisi air tadi, lalu meneteskan air dari sebuah pipet serta diamati apa yang telah terjadi. Begitupun pada celah 3 cm, di mana pada percobaan kedua dapat diketahui hal yang terjadi adalah difraksi gelombang, di mana perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Salah satu contoh yang paling jelas dan dapat kita amati seperti yang telah dilakukan pada praktikum tadi yaitu adalah air, di mana air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga dapat melewati bukaan atau celah yang berada di depannya. Pada lebar 1 cm yang terjadi adalah penyebaran gelombang dipengaruhi oleh besarnya celah, sehingga pada lebar 1 cm penyebaran gelombangnya semakin besar, di mana memiliki ketajaman dan tetesan air yang menjadi gelombang. Lalu pada lebar celah 3 cm yang terjadi adalah pada percobaan ini nilai difraksi atau ketajaman lenturan tidak terlihat dengan jelas karena memiliki celah yang lebar, sehingga gelombangnya hanya melentur di bagian tepi celah saja. Lalu percobaan ketiga akan dijelaskan oleh Waksir Fatidin Faisal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang percobaan ketiga, yang dimana percobaan ketiga yang kami lakukan kemarin adalah masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi, lalu masukkan pewarna makanan secukupnya. Yang ketiga, teteskan air dengan menggunakan 2 pipet secara bersamaan, lalu amati apa yang terjadi. Yang keempat, teteskan air dengan menggunakan 2 pipet secara tidak bersamaan, lalu amati apa yang terjadi. Yang terjadi pada percobaan ketiga adalah interferensi gelombang, yang merupakan sebuah kombinasi beberapa gelombang yang terpisah pada medium yang sama. Kombinasi ini juga akan menghasilkan gelombang resultan. Interferensi terbagi menjadi 2, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Pada kedua pipet yang tidak sampai ke wadah secara bersamaan, yang terjadi adalah interferensi destruktif, yang dimana tetesan kedua pipet yang dijatuhkan tidak sampai ke wadah secara bersamaan menyebabkan gelombang yang memiliki arah yang berlawanan, sehingga resultan gelombang yang dihasilkan memiliki amplitudo yang lebih rendah dan saling melemahkan. Lalu pada tetesan kedua pipet yang sampai ke wadah secara bersamaan akan terjadi interferensi konstruktif, yang dimana tetesan kedua pipet yang dijatuhkan sampai ke wadah secara bersamaan menyebabkan perpindahan gelombang yang saling menguatkan dengan amplitudo yang lebih tinggi. Baiklah, itulah percobaan yang ketiga.
Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Andini Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan dari percobaan keempat, yang dimana percobaan keempat yang dilakukan adalah masukkan air secukupnya ke dalam wadah persegi, kemudian masukkan pewarna makanan secukupnya, pasang penghalang dan wadah yang berisi air, lalu teteskan air dengan menggunakan sebuah pipet. Pastikan gelombang air mengenai dinding penghalang, lalu amati yang terjadi. Yang terjadi pada percobaan keempat adalah refleksi gelombang, di mana refleksi gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. Terdapat hukum pantulan gelombang, yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, serta gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan pada praktikum mengenai sifat-sifat gelombang mekanik adalah dapat disimpulkan bahwa gelombang mekanik memiliki beberapa sifat berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan. Antara lain yaitu difraksi, yaitu perubahan arah gelombang, interferensi di mana ada yang saling menguatkan dan saling melemahkan, yaitu konstruktif dan destruktif, serta pada refleksi gelombang, yaitu akan memantulkan atau kembali pada medium asalnya. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lain hal sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.